Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Azizah, NPM 2115061002 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai keterkaitan mata kuliah dengan MPKM yang saya ikuti, yaitu Bangkit Akademi. Adapun mata kuliah yang saya konversi, yaitu yang pertama ada keamanan sistem informasi, kemudian ada praktikum keamanan sistem informasi, yang ketiga tata kelola teknologi informasi, dan yang terakhir jaringan komputer lanjut satu. Membahas mengenai studi independen, di mana saya mengikuti studi independen di Bangkit Academy. Bangkit ini didesain untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan atau skills yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Bangkit merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan GoTo, Traveloka, dan Deep Tech Foundation. Dengan dukungan Kampus Merdeka juga, Bangkit akan menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri. Untuk mata kuliah yang pertama, ada keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi. Mata kuliah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan studi independen yang saya ikuti. Karena keduanya itu berfokus pada aspek penting dalam menjaga keamanan dan juga integritas sistem informasi. Keamanan sistem informasi pada cloud computing adalah aspek penting yang harus dipertimbangkan secara serius untuk mengadopsi layanan cloud. Dalam model cloud computing, data dan aplikasi disimpan dan diakses melalui internet, yang menimbulkan berbagai tantangan keamanan, termasuk privasi data, keamanan jaringan, dan juga kepatuhan regulasi. Nah, contoh dari cloud ini sendiri itu seperti Drive, Google Drive. Kemudian keterkaitan keamanan sistem informasi dalam konteks cloud computing mencakup pemilihan penyedia layanan yang memiliki standar keamanan yang tinggi, implementasi praktik pengamanan data yang kuat seperti enkripsi, pengelolaan akses yang ketat, dan juga pemantauan aktif terhadap ancaman keamanan. Nah, berikut ini bukti-bukti dokumentasi yang dikerjakan selama mengikuti studi independen di Bangkit yang berkaitan dengan mata kuliah keamanan sistem informasi dan juga praktikum keamanan sistem informasi. Pada yang pertama itu adalah modul System Administration and IT Infrastructure Service, yang dimana di sini belajar mengenai apa itu sistem administration, network and infrastructure service, software and platform service, directory service, data recovery and backups, dan juga ada final project-nya. Jadi di sini pada final project itu kita langsung mempraktikkan keamanan sistem informasi itu sendiri. Selanjutnya juga belajar Google Cloud Computing Foundation yang dimana belajar jaringan, networking, dan juga security pada Google Cloud. Selanjutnya juga belajar Build and Secure Networks in Google Cloud. Dan juga terakhir belajar modul IT Security, yaitu Defense Against the Digital Dark Arts. Yang dimana di sini belajar understanding security threats, yaitu kriptologi, kemudian belajar cyber security juga seperti authentication, authorization, dan accounting. Kemudian juga belajar securing your networks, defense in depth, creating a company culture for security, dan juga prepare for jobs in IT support. Selanjutnya di sini ada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Tata Kelola Teknologi Informasi atau IT Governance merupakan proses terstruktur dan sistematis yang memastikan penggunaan teknologi informasi berjalan efektif dan efisien, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan bisnisnya sesuai rencana. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya, proses, dan teknologi informasi secara holistik untuk mendukung strategi bisnis. Dalam konteks ini juga, pengambilan keputusan terkait teknologi, termasuk penggunaan layanan cloud computing, juga merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi, yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti manajemen risiko, kepatuhan, keamanan, dan juga manajemen layanan. Dengan demikian, hubungan antara tata kelola teknologi informasi dan cloud computing ini menjadi sangat penting dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Nah, membahas mengenai bisnis, di sini kami pada studi independen
membuat capstone project, yang dimana project pada tim saya itu membuat suatu aplikasi yang bernama Nutres, a nutrition tracing solution for healthy living. Nah, aplikasi Nutres ini menjawab kekhawatiran tentang pilihan diet yang buruk dan juga dampak terhadap kesehatan dalam gaya hidup modern dengan menyediakan platform komprehensif untuk pelacakan nutrisi yang lancar. Yang dimana aplikasi Nutres ini bertujuan untuk memberdayakan individu menuju hidup yang lebih sehat. Dengan memanfaatkan teknologi menggunakan aplikasi mobile, cloud computing, dan juga machine learning, Nutres ini memberikan wawasan yang real-time tentang konsumsi nutrisi, mengelola, dan juga mengoptimalkan asupan nutrisi mereka untuk mendorong komunitas global yang lebih sehat dan bersemangat. Pada project juga kami membuat rencana untuk project scope dan juga deliverables-nya. Yang pertama di sini ada project scope yang dimana yang pertama itu membangun sebuah model machine learning untuk merekomendasikan makanan-makanan sehat kepada user. Kemudian juga menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan user. Kemudian aplikasi juga dapat merekomendasikan makanan yang tidak menyebabkan alergi pada user. Dan yang terakhir itu aplikasi dapat memberikan rekomendasi untuk makanan dari Indonesia dan juga dari Barat. Untuk deliverables-nya itu yang pertama, user dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu merencanakan menu makanan diet mereka dan meningkatkan kesehatan mereka. Kemudian user dapat merencanakan atau membuat meal planner untuk beberapa hari ke depan. Kemudian user juga dapat menyaring makanan yang tidak menyebabkan alergi untuk mereka. Dan terakhir itu user dapat menerima rekomendasi makanan untuk penambahan berat badan atau bulking atau juga diet. Selanjutnya membahas mengenai capstone project itu pastinya akan ada budgeting. Apalagi dalam mata kuliah tata kelola teknologi informasi itu dalam membuat sebuah project itu pasti membuat budgeting. Nah, budgeting ini membantu dalam mengendalikan pengeluaran dan alokasi sumber daya teknologi informasi secara efisien. Dengan membuat budgeting yang terperinci seperti ini juga, tim saya itu dapat mengidentifikasi dan memprioritaskan kebutuhan teknologi informasi serta menghindari pemborosan atau pengeluaran yang tidak perlu. Proses pembuatan budgeting melibatkan pemikiran yang strategis tentang kebutuhan teknologi informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan mengatur budgeting ini juga, tim dapat memantau kinerja proyek bisnis secara lebih efektif. Budgeting menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya, mencocokkan anggaran dengan realisasi, dan juga mengidentifikasi perbedaan atau ketika ada deviasi yang perlu ditangani. Budgeting ini juga membantu dalam menetapkan prioritas pengeluaran berdasarkan urgensi, kebutuhan, dan juga manfaat bisnis yang diharapkan. Pada budgeting plan yang tim saya buat di sini terdapat income, expenses. Expensesnya terdiri dari additional budget for team salary, kemudian ada additional budget for research atau ops, dan juga marketing and sales. Kemudian di sini ada pendeskripsiannya untuk additional budget for tim salarinya, kemudian research, kemudian marketing and sales, kemudian di sini dimasukkan juga market research and competitive analysis, future development, infrastructure, dan juga other expenses atau pengeluaran lainnya seperti tax dan juga research. Kemudian ketika proyeknya sudah dibuat, sudah di-plan dan juga budgeting sudah, kemudian kita membahas mengenai sustainability. Yang dimana sustainability ini dibuat agar proyek tersebut berkelanjutan. Yang pertama di sini ada source of income and priority. Yang dimana di sini yang pertama kita mendapat dana hibah sebesar 140 juta dari tim Bangkit Akademi itu sendiri. Kemudian mendapat collaborative project yang didanai sekitar 20 juta, kemudian juga traffic revenue 1,4 per bulan, 1,4 juta per bulan. Kemudian kita jumlahkan semua dana tersebut dan kita asumsikan menjadi 161,4 juta. Setelah itu, kita memiliki strategi. Yang pertama itu kita harus meminimalkan pengeluaran dan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kita juga memilih layanan dan juga vendor yang sesuai dengan tujuan
berkelanjutan, dan juga yang memberikan nilai terbaik untuk bisnis kita. Dan yang terakhir itu adalah mengurangi biaya overhead dan juga biaya yang tidak perlu. Oke, langsung saja kita mendemokan aplikasi Nutrace-nya. Ini adalah tampilan sign up. Di sini user memilih login karena sudah memiliki akun. Jadi di sini user diminta untuk memasukkan data seperti email dan juga password. Kemudian kita klik button login-nya. Setelah itu akan muncul informasi pengguna seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, kemudian juga ada tingkat aktivitas, kemudian ada alergi, dan juga tujuannya untuk diet atau bulking. Untuk tingkat aktivitas ini seberapa sering kita berolahraga. Jadi ada pilihannya rendah, sedang, dan juga tinggi. Dan ini seafood merupakan alerginya. Kemudian dapat kita simpan, kemudian data berhasil disimpan. Kemudian akan langsung menuju ke halaman beranda. Untuk kalender ini itu untuk agar kita dapat membuat meal planner beberapa hari ke depan. Ini merupakan contoh makanan-makanannya. Kemudian ini halaman profilnya yang dimana informasi pengguna tadi disimpan. Dan ini merupakan nama usernya. Oke, kita log out. Kita keluar. Oke, selanjutnya kita langsung ke mata kuliah yang terakhir, yaitu jaringan komputer lanjut 1. Jaringan komputer ini memiliki keterkaitan yang penting dalam konteks cloud computing, karena menjadi infrastruktur yang mendasari untuk menghubungkan penggunaan dengan layanan cloud. Dalam cloud computing, layanan, aplikasi, dan data disimpan dan diakses melalui internet, yang memerlukan jaringan yang handal dan aman untuk mengirimkan data antara perangkat pengguna dan juga infrastruktur cloud. Oleh karena itu, desain, pengaturan, dan juga manajemen jaringan menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan, kinerja, dan keamanan layanan cloud. Jaringan juga memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang diperlukan untuk mengelola beban kerja yang berubah-ubah, serta memfasilitasi interaksi antara berbagai komponen dalam lingkungan cloud seperti server, penyimpanan, dan aplikasi. Dengan demikian, keterkaitan jaringan komputer pada cloud computing memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan cloud yang andal, aman, dan responsif bagi pengguna. Nah, berikut ini merupakan bukti dokumentasi yang dikerjakan selama mengikuti studi independen di Bangkit yang berkaitan dengan mata kuliah jaringan komputer lanjut 1. Di sini kita ada modul The Bits and Bytes of Computer Networking, di mana belajar the network layer, the transport and application layer, networking service, connecting to the internet, troubleshooting, and the future of networking. Dan juga di sini belajar networking and security in Google Cloud. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.